Data main data history hati-hati 2021 Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami bagaimana pemodelan data ini, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Maka yang akan dipelajari adalah tentang model data mining, tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, teknik-teknik data mining. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperkirakan tempat data mining dibuat umumnya. Dikarenakan data mining berdasarkan dari database, kecerdasan buatan atau AI, statistik, dan sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining terjadi dari mesin berakhir atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining, karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database terutama dalam optimasi planning. Data mining dalam perkembangan teknologi data mining terdapat model atau modul yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi tentang data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Verification model adalah model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis dan permasalahan data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan atau hipotesis yang diambil. Discovery model adalah pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola yang ada dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan bentukan dari pengguna. Hal ini diperlukan dengan verifikasi model. Hasil temuan ini menyatakan data yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan suatu bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target produk yang akan dikeluarkan. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Hal-hal yang harus kita lakukan pada data mining adalah sebagai berikut. Data tanda atau penanganan tipe data. Dalam data mining dilakukan penanganan terhadap berbagai macam tipe data. Efisiensi dari algoritma data mining. Dalam data mining, efisiensi dari algoritma yang digunakan adalah hal yang penting. Menggunakan kepastian dan keakuratan hasil. Hasil dari data mining harus berbeda melalui pasti dan akurat. Ekspresi terhadap berbagai jenis hasil dan memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda. Dalam data mining kita memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda.
proteksi dan keamanan data, karena data menghubungkan data dalam skala besar, maka proteksi dan keamanannya harus memiliki kualitas yang baik. Tahapan dalam data mining. Tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining antara lain basis data relasional. Data-data yang akan dilakukan mining harus merupakan basis data relasional, harus diganti basis data relasional. Lalu dilakukan ekstraksi data dan data ditransformasikan. Lalu dilakukan pembersihan karena data berasal dari berbagai sumber data. Lalu dibuat menjadi bentuk standar dan dilakukan reduksi data sang kecil, reduksi data dan kecil. Lalu dijalankan algoritma yang digunakan. Fungsionalitas dalam data mining. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terhadap kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyelesaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Association atau pencarian aturan hubungan antar item dari suatu basis data transaksi atau basis data relasional telah menjadi perhatian utama dalam masyarakat basis data. Sebagai contoh, dari suatu hubungan data transaksi, seseorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seorang pelanggan membeli selain, dia biasanya juga membeli roti dalam suatu transaksi yang sama. Generalisasi, pencatatan dan karakterisasi data multi-level. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungan dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data yang dikenal dengan beberapa nama lain seperti online analytical processing atau OAP, basis data multidimensi, data chips, abstraksi data, dan lain sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menyampaikan karakteristik umum terhadap keseluruhan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuan untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification. Klasifikasi data ini adalah suatu proses yang menemukan properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Analisa klaster. Pada dasarnya klaster ini terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan kumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan antara kelas. Masih tentang analisa cluster, proses untuk mengelompokkan data secara fisik atau abstrak, objek-objek dalam bentuk kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification.
Melakukan analisa dengan cluster ini akan sangat membantu untuk membentuk partisipasi yang berguna terhadap sejumlah besar hubungan objek dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer yang memposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan rekod pada suatu profil waktu periode waktu, misalnya untuk menganalisa tren. Suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh spesifik. Pelanggan biasanya mengira langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan atau tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula, maka akan diikuti oleh transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Teknik-teknik dalam data ini, klasifikasi standar yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data ini dengan mendasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari dan teknik apa yang akan digunakan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Jenis basis data yang dijadikan objek, jenis informasi yang hendak dicari, teknik yang hendak digunakan, market based analysis, fungsi association seringkali disebut market based analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara hitungan antar-hitung. Market based analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item berbeda dan diletakkan pada konsol yang diterima. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan dan item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi data akan ditemukan suatu item set yang memiliki k-items yang disebut dengan k-item set. Inti dari algoritma a priori adalah gunakan program yang mengambil suatu item set untuk membangun kandidat perempuan item set. Gunakan scan database dan pencocokan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item set. Latihan 1. Yang pertama, apa perbedaan antara klasifikasi dan transformasi? Klasifikasi adalah suatu proses untuk menemukan properti-properti yang sama pada suatu hubungan objek dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Klaster terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa perlu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering itu memaksimalkan dan juga memudahkan pengurusan intrakelas. Artinya, pada klasifikasi data dicari properti-properti yang sama, sedangkan pada clustering mengelompokkan didasarkan pada untuk memaksimalkan dan juga meminimalkan pengurusan intrakelas. Soal kedua, apa peran visualisasi informasi pada data mandiri? Untuk memberikan
barang yang lebih jelas untuk macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sebuah data. Definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Yang pertama, support menunjukkan referensi dan kaidah di dalam transaksi. Confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang bermanfaat dan juga membuat duit. Soal contoh, jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tentang analisis yang diwujud atau bermain pengetahuan. Karena aturan asosiasi menjadi item atau kejadian dalam data yang berukuran besar dan berisi data transaksi. Demikian tentang data mining. Terima kasih.